Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show. Nah ini saya karena udah di segmen 3, tapi ini pembahasan kita masih panjang karena saya masih pengen nanya banget sama Kalia. Kalia, ini tadi Kalia udah ngasih tahu ke kita kalau misalnya ada satu psikolog nih yang Om Toge mempersatukan. Om Toge itu sendiri sebenarnya bikin program-program khusus nggak sih buat kalian gitu? Enggak sih. Biasanya program-program khusus itu diinisiasi oleh oleh kami ini yang belajar bareng sama Om Toge gitu. Banyak teman-teman yang belajar bareng sama Om Toge itu bikin kelas-kelas di masing-masing daerah ya. Kalau dulu tuh off air di masing-masing daerah gitu. Kalau Om Toge-nya sendiri sih kayak nggak sempet dan nggak pernah ya bikin kelas, menginisiasi kelas sendiri, justru kami yang bikinin gitu. Om bikin ini yuk, Om bikin itu yuk gitu, sesuai sama kebutuhan kami pada saat itu gitu. Tapi Jadi aku jadi penasaran, tadi dulu aku potong dulu. Gimana ceritanya sampai ketemu dengan si Om Toge ini? Gimana ceritanya? Kalau aku kebetulan aku dulu tinggal di Surabaya dan mengelola satu radio buat anak-anak namanya Kids Radio. Nah, Om Toge ini adalah salah satu tim psikolog yang banyak sekali bersinggungan dan membantu aku dan teman-teman Kids Radio itu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam radio itu sendiri, how to handle kids gitu. Jadi kan waktu itu kan kami masih kuliah, terus belajar bagaimana mengelola anak-anak, karena waktu itu emang penyiarnya anak-anak semua, mengelola anak-anak kecil, terus bagaimana kalau mereka itu harus melakukan ini dan itu belajarnya dari beberapa psikolog yang ada di Surabaya. Ada Bu Astrid dan ada Om Toge ini. Om Toge itu kebetulan satu tim lah sama Bu Astrid pada saat itu. Nah, jadi aku ketemu sama Om Toge di masa itu. Belum punya pacar, belum ada niatan menikah, masih bersenang-senang. Terus kayak masih oke, ada Om Toge yang bisa bantuin untuk urusan yang hubungannya sama keradioan pada masa itu. Terus singkat cerita aku pindah ke Jakarta. Pas pindah ke Jakarta, aku bikin acara bedah buku di salah satu radio di Jakarta. Nah, Om Toge ini baru selesai bikin buku tentang ilmu mengasuh dan mendidik anak gitu. Jadi aku membahaslah buku itu, meresensi buku itu di radioku gitu kan, di radio tempat aku bekerja. Jadi ketemu lagi sama Om Toge setelah sekian lama dan aku masih merasa belum butuh juga sih, maksudnya kayak ya udah Om Toge bikin buku gitu kan. Masih jauh nih, gue masih belum nikah, belum ngapa-ngapain, jadi oke gitu. Nah, suatu hari aku udah menikah, udah punya anak, terus sudah merasa gila nih kayaknya butuh seseorang yang bisa bantuin aku mengerti ilmu parenting itu harus seperti apa gitu. Seorang teman kemudian nge-tweet satu kalimat atau apa gitu. Bahasanya Om Toge itu kebetulan khas. Jadi kalau misalnya orang yang udah pernah kenal sama Om Toge biasanya tahu kalau itu materinya Om Toge gitu. Nah, terus aku tanya, ini Om Toge ya? Aku mau dong ikutan belajar. Nah, mulailah saat itu aku jadi ketemu lagi dan belajar lagi. Belajar lagi tuh, kita tuh ketemu dalam satu grup WhatsApp gitu, Karisti. Jadi dia tuh, jadi Om Toge tuh ada mengelola beberapa grup WhatsApp yang juga terbagi-bagi. Jadi grup WhatsApp-nya itu ada grup WhatsApp ngomongin laki perempuan. Laki perempuan tuh urusannya hubungan personal lah ya, laki perempuan gitu, secara umum gitu. Terus ada yang parenting, namanya Ruas Dito, sistem asuh didiknya itu namanya Ruas Dito gitu. Terus ada lagi yang bicara soal unschooling. Nah, aku ikutan lah di grup-grup itu. Kemudian dari situlah aku tahu bisa bikin kegiatan nih sama Om G. Makanya aku bikin kegiatan sama Om G beberapa kali bareng sama Kak Ero sama Kak Tevi itu tadi. Dan kebetulan karena kita merasa kayaknya kita butuh nih tempat untuk belajar bareng walaupun tanpa Om Toge gitu kan, kasihan ya kalau misalnya pada saat di kelas kita ada yang belum paham tapi ada yang udah paham terus pengen mendiskusikan itu lebih lanjut, kayaknya kita butuh tempatnya, makanya buatlah Mamata ini. Oke, tapi aku jadi penasaran dong, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul nih di seputar parenting dulu deh.
Mama-mama biasanya khawatir apa? Kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ini kayaknya harus Om Toge nih, harus psikolog nih yang ngejawab nih. Seputar apa Kak biasanya Kak? Hmm, seputar menghadapi omongan orang. Kalau di kami ya, maksudnya gini, misalnya eh, aku pengen anakku begini, tapi menurut orang lain, menurut mertua atau menurut orang tuaku harusnya anakku di atau misalnya seputar bagaimana bagaimana mengajak anak membuat keputusan atau belajar belajar memilih gitu, atau bagaimana caranya supaya aku nggak adu menang sama anak, biasanya seputar itu sih. Oke, jadi ternyata itu bukan keresahan aku pribadi ya, Cik. Gitu. Sebenarnya iya kayaknya semua pertanyaan bakal ke arah itu. Iya, iya, iya. Berarti kan dan biasanya aku jadi bingung, tadi kan dirimu bilang gitu, sebenarnya Om Toge tuh punya kekhasan sendiri gitu dalam menjawab sesuatu. Boleh nggak sih kasih tahu aku gitu, karena kebetulan aku juga belum tahu, belum kenal secara personal nih terhadap si Om G ini, apa ya, kata-kata yang biasa dia ucapkan, mantra-mantra, kalau aku selalu bilang kayak gitu, mantra-mantra buat para ibu. Bukan mantra sih. Enggak, bukan mantra. Jadi Apa lebih dong? ke gini. Kenapa aku sama teman-teman itu suka belajar ilmu perilaku sama Om Toge? Karena tuh ada rumusannya. Coba kasih tahu kita contoh kasus. Oke, kita akan enggak, kita aku itu ada rumusannya. Oke. Aku potong dulu kali ya. Kita contoh kasus ya. Iya. Contoh kasus tentang bagaimana cara menghadapi mertua yang pola asuhnya terhadap cucu dan kita terhadap anak itu berbeda. Silahkan Kak. Apa yang mau dimasalahin? Masalahinnya gimana caranya biar... Nah itu biasanya pertanyaan Om G ke aku dan ke teman-teman. Kalau misalnya aku ngomongnya soal itu, Om, ayah mertuaku atau ibu mertuaku gini gitu. Terus Om G pasti nanya, apa yang mau dimasalahin? Oke. Misalnya aku jawab ya, iya Om, nah, soalnya gini Om, jadi ketika anak aku tidak boleh makan permen sama aku, terus tiba-tiba neneknya memberikan permen Om sama anak aku, ini harus gimana Om? Kenapa dia nggak boleh makan permen? Oh gitu ya, jawabannya harus gitu ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau sama Om Toge, itu kita belajar dengan nalar gitu. Maksudnya aku diajarin pinter, diajarin nih bukan disuapin jawaban gitu. Jadi untuk beberapa orang mungkin Om Toge terasa rese gitu kan. Setiap kita nanya pasti ditanya balik. Padahal beneran menurut kami yang udah belajar, Om G itu justru memvalidasi sebenarnya masa lalu core-nya di mana gitu. Misalnya kayak tadi urusan sama mertua. Urusan sama mertua tuh yang mau dimasalahin apanya gitu. Ya soalnya kan aku punya pola asuh yang beda Om gitu. Nah, sekarang ini siapa yang punya wewenang di tempat itu? Gitu. Itu kan jadi kayak adu menang kan. Maksudnya antara orang mertua sama kita kan jadi adu menang. Nah, itu kita lagi ada di mana posisinya? Lagi ada di lagi ada di rumahnya mertua misalnya. Oke, lagi ada di rumahnya mertua itu punya wewenang nggak pada saat itu? Gitu. Enggak sih. Ya kalau nggak punya wewenang, ya udah kuda lari kan berarti. Maksudnya jadi kayak adalah rumusan kami namanya tuh kuda lari. Kuda lari itu how to handle difficult situation gitu. Gimana caranya menghandle situasi sulit. Kuda lari itu singkatan. Jadi kuasai, kalau nggak bisa kuasai, adaptasi. Kalau nggak mampu adaptasi juga, bukan melarikan sih. Kalau aku lupa, pokoknya pergi gitu ya. Pokoknya pergi. Kuda lari itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa kita nggak bisa pergi tapi juga nggak bisa kuasai, ya berarti yang perlu kita lakukan adalah adaptasi. Nah, balik lagi ada rumusan lagi gimana caranya supaya kita bisa adaptasi. Nah, itu berarti core of the core-nya biasanya pelajaran pertama itu adalah gimana caranya kita punya kesanggupan kecewa. Udah lulus belajar kesanggupan kecewa.
Kesanggupan kecewa itu apa? Kesanggupan kecewa itu bukan yang tidak boleh kecewa, boleh, tapi kita bisa merasakan kecewanya itu dengan aman, dengan nyaman, gitu, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Dan ternyata aku yang segede gini tuh merasa kesanggupan kecewaku tuh juga masih amburadul gitu. Makanya aku masih suka adu menang sama orang tua, masih suka adu menang sama suami, misalnya sama mertua gitu. Karena ya itu tadi udah nggak punya wewenang, nggak bisa menguasai keadaan, tapi aku pengen menang gitu kan. Nah, padahal kan secara logikanya, kalau lo nggak bisa menguasai satu keadaan, ya bagaimana lo bisa menang gitu kan. Jadi kan yang perlu lakukan itu adaptasi. Nah, supaya bisa padahal adaptasi itu adalah situasi yang tidak nyaman, dan rasanya pasti nggak enak, mengecewakan. Gimana caranya supaya kita bisa menyalurkan emosi yang tidak nyaman dengan dengan aman. Nah itu aku belajar banyak dari teman sesama yang belajar sama Om G sama dari Om G langsung. Kira-kira kayak gitu. Jadi Om G tuh jawabnya kalau misalnya kita nanya, ya biasanya singkat-singkat gitu. Itu situasi sulit bukan? Kalau situasi sulit ya berarti udah lari. Oh iya Om, oke. Kalau bicara soal salah satu lagi yang aku belajar banyak itu bicara soal kepemilikan. Kepemilikan tuh biasanya kan kita selalu bilang rumah kita adalah milik anak juga gitu. Tapi anak kita atur-atur di rumah, nggak boleh pegang ini, nggak boleh begini, ini harus begini, itu harus begini. Padahal kita bilang ke dia itu adalah milik dia gitu. Sementara kalau kita memiliki sesuatu, ya kan berarti kita punya hak penuh atas barang yang kita miliki itu dong, gitu. Nggak bisa diatur sama orang lain gitu. Jadi Om G tuh ngajarin kepemilikan itu sebaiknya seperti apa gitu supaya sama-sama enak gitu. Bagaimana caranya kita ngasih otoritas juga buat anak memiliki sesuatu supaya dia merasa bangga, merasa senang, gue punya kesempatan punya ini loh, gue bisa memiliki ini loh gitu. Jadi dia tahu gimana caranya kalau memiliki satu barang atau satu hal tertentu. Terus diajarin juga soal soal bagaimana memisahkan antara emosi dan strategi. Dulu setiap anak nangis, aku tuh selalu mikir harus didiemin, aku harus peduli gitu. Tapi ternyata kan nangis itu ada dua, ada yang emosi, ada yang strategi. Dan anak kecil itu kan pinter ya, maksudnya dia lebih tahu ke strategi kayaknya kalau mereka gitu. Jadi dikasih tahu bahwa itu ada dua bagian. Gitu. Oke, baiklah. Ya semacam itulah ya. Banyak sih. Sebenarnya secara teori. Tadi dulu Karya. Ini semakin kalian ngomong sebenarnya semakin aku tertarik banget buat gimana caranya pakai aku harus jadi anggota itu Kak. Anggota Mamala itu. Iya beneran. Karena aku pengen banget untuk ngobrol langsung juga sama si Om Toge. Jadi pengen tahu gitu dengan permasalahan yang aku hadapin. Kira-kira Om Toge akan ngejawab apa ya? Nanti kita bakalan ngobrol lagi Kak. Satu segmen lagi di segmen terakhir. Okay. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show. TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.